Dadi, ono sing diingkari tresnane karo pacarmu. Tutung sing neng jero nanging sing mbok pamer neng apa seneng aku yen mung gawe loroku pamer bojo anyar neng arepku. Ya. Konsernya selalu penuh sesak mengundang decak kagum. Para penonton larut dalam histeria, bahkan hanyut dalam haru sukacita. Didi Kempot itu luar biasa. Kita merasa terinspirasi. Ada lagu dia yang judulnya Cidro dan sekarang lagi booming. Ternyata lagu itu udah diciptain 30 tahun yang lalu. Nyaris seluruh syair dan liriknya menyentuh sanubari. Kesedihan dan kehilangan menjadi pemikat bait-bait suara merdu yang dilantunkan. Dia adalah raja dari Sobat Ambyar yang dijuluki Godfather of Broken Heart. Dia adalah Didi Kempot. Hanya di Untold Story, kisah selebriti yang tak terungkap. Menyimak syair lagu, lengkingan suara khasnya dalam setiap album campur sari berbahasa Jawa, sepertinya tak bisa lepas dari kisah hidup Didi Kempot alias Didi Prasetyo. Musisi yang tumbuh dari trotoar jalanan Surakarta ini, aksi panggungnya selalu memukau. Nyaris semua kalangan menggilai lagunya. Bahkan konsernya di beberapa kota nyaris tak pernah sepi dari penonton. Dari presiden, tentara, polisi, mahasiswa, hingga buruh harian lepas selalu larut dalam suasana konser Didi Kempot yang menyajikan iringan musik campur sari modern dengan lirik yang khas bernuansa kesedihan dan kehilangan. Sepine wengi iki neng kene aku ngenteni. Sebelum setenar hari ini, adik kandung mendiang pelawak Mami Prakoso ini mengawali karirnya sebagai seniman jalanan di kota kelahirannya Surakarta, Jawa Tengah antara tahun 1984 hingga 1986. Bermodalkan ukulele dan kendang, ia meliuki jalanan trotoar kota Surakarta. Meski terlahir sebagai anak seniman kondang, Ranto Edi Gudel yang lebih dikenal dengan nama Mbah Ranto, namun Didi tak mau bertumpu pada kebesaran nama sang ayah. Di tahun 87, ia memilih hijrah ke Jakarta mengadu nasib. Di Jakarta, bersama sahabatnya komedian Untung Blangkon, ia tinggal di kawasan padat penduduk sekitar Palmerah Slipi, Jakarta Barat. Ia tinggal menumpang di rumah pemilik warung yang karib disapa Mbok Yoto. Tinggalnya bareng di satu tempat. Kalau tidur ngumpul satu kamar, pengamen semua. Bejubel. Wah, kayak bandeng. Kala itu, ia harus berpeluh asa mengumpulkan rupiah per rupiah demi menyambung hidup dengan mengamen. Karena melihat kakak sudah nongol di televisi waktu itu. Ada ngiri mas. Karena terlahir dari satu rahim ibu saya kakaknya ada Wiyanti. Tak usul ke Jakarta. Walaupun jadi pengamen dulu. Mami tidak pernah malu saya ngamen. Padahal Mami waktu itu di almarhum Mas Mami di Jakarta sudah cukup lumayan namanya, sering keluar masuk TV. Biarpun adiknya ngamen di bawah jembatan didatengin. Ya saya masih ngajak pulang, ayo mbok pulang toh, jangan di sini. Saya bilang enggak, saya pengen juga berjuang kayak kamu waktu kamu belum sukses. Sejak kecil udah denger kalau ada organ tunggal gitu di kampung-kampung kan, mereka pasti bawain lagu judulnya Jambu Alas. Itu dari Inyong kecil segini sampai Inyong segini sampai melar sampai sekarang masih dibawa-bawain. Jadi yang apa lagunya itu nggak cuman yang seumuran dengan beliau, tapi ya dari yang muda sampai yang seumuran sama beliau Om Didi itu apal semua.
Bahkan saat Sesi jadi bintang tamu di Indie Talk Show, sahabatnya Untung Blangkon membocorkan jika ia dan Didi kerap menghutang makan ke Mbok Yoto. Nah ini makannya bareng wedhus. Karena tempat tinggal kita, Tempat warungnya tuh deket kandang kambing. kos kita di atas kandang kambing. Kambing makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengutang. Oh, itu warung-warung depan kos kita dulu ada warung. itu Namanya warung. warungnya Mbok Yoto itu. Itu loh. Kalau makan tuh bayarnya pulang pulang ngamen. Buku, taruh buku nyatet. Iya nyatet. Iya nyatet. Mas bentar habis ngamen baru bayar. Kebebasan kaya ngeteni. Panas jalanan, sengitnya mencari nafkah, membuat masa depan Didi kala itu terasa begitu suram. Namun dengan tekad dan konsistensi jalan musiknya, Didi akhirnya berhasil menyentuh langit industri musik. Setelah beberapa kali gagal menembus industri musik tanah air, tepat di tahun 89, Didi Kempot akhirnya berhasil meluncurkan album pertamanya lewat label musik ternama Musika Studio dengan lagu andalan Cidro. Wis sak matine ati iki nalongso wong sing tak tresnani janji-janji. Syair lagu Cidro sendiri diangkat dari kisah asmara Didi yang pernah gagal. Kabarnya saat itu, Didi gagal menjalin asmara setelah tak mendapat restu dari orang tua sang kekasih. Apalagi kala itu, label musisi jalanan tak punya masa depan. Sejak saat itulah, Didi mulai sering menulis lagu bertema patah hati. Apa ya perasaannya kita sebagai sobat ambyar, kita ngerasa sangat bangga ya dengan adanya konser ini. Dan apa ya, kita bangga dan menjunjung tinggi bahasa Jawa. Sebagai orang Jawa. Sebagai orang Jawa, orang ento ilang Jawane. Ya kita kalau bekerja apapun harusnya gitu. Kita sadar kalau kita mau menjadi seorang seniman ya kita harus setiap hari minimal kita harus berpikir mau berkarya terus menerus. Walaupun hari ini tidak jadi lagu, lusa mungkin kalau tidak lusa ya besok minggu depan. Yang jelas saya terus berkarya. Saya dulu sudah sempat lagu saya seperti Stasiun Balapan, Sewu Kutho. Bahkan saya punya tahun-tahun 2000 saya sudah punya dikasih acara untuk di stasiun TV waktu itu. Kita punya acara sendiri waktu itu juga. Ke opo salah awakku iki, kowe nanti tegombleng janji. Kepilih maneh iki pancen nasibku kudu nandang kaya begini. Meski lagunya sudah masuk dapur rekaman, namun tak serta-merta nama Didi melesat jauh ke barisan musisi tanah air. Apalagi lagu yang dinyanyikannya relatif jauh dari tren musik kala itu. Namun setelah Fajar Reformasi tiba, tepatnya sepulang dari tur perjalanan konsernya di Suriname dan Rotterdam, Belanda, nama Didi kembali diperhitungkan setelah mengeluarkan lagu Stasiun Balapan. Stasiun balapan, kutha Solo sing dadi kalangan, kowe karo aku. Kembalinya Didi Kempot ke Indonesia ternyata membuat karirnya semakin populer. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya lagu-lagu baru di awal 2000-an. Karir Didi makin melesat setelah mengeluarkan lagu Kalung Emas pada 2013 lalu. Kemudian pada 2016, penyanyi asal Solo tersebut mengeluarkan lagu Suket Teki. Lagu tersebut juga mendapatkan apresiasi yang tinggi dari warga Indonesia. Kalau kayaknya lagu-lagu gitu genre semacam gitu seluruh dunia ini lagu-lagu yang melo sangat bertahan lama. Tapi sudah beberapa kali juga saya sering show ke luar negeri ya, baik di Eropa maupun di South Amerika sana. Ternyata lagu apapun kalau kita serius di situ sangat bisa diterima. Contohnya kita di sini kadang dengar lagu-lagu Mandarin, dengar lagu Korea, lagu Barat semuanya. Walaupun tidak tahu artinya persis juga senang. Kita harus yakin sebagai orang Indonesia, walaupun orang luar negeri nggak tahu artinya lagu ini, tapi kamu harus senang juga dengan lagu saya. Meski terbilang membawa genre lagu lokal, tapi nyatanya Didi mampu menembus sanubari pecinta musik global. Ia tak hanya digandrungi kalangan tua atau mereka yang hanya mengerti bahasa Jawa, tapi mampu menjangkau segala masa dan usia.
Lantas apa sesungguhnya yang membuat Didi sukses merebut hati pecinta musik tanah air? Simak kisahnya hanya di Untold Story. Naik stasi